Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah. Ada beberapa penjelasan yang tersisa dari penjelasan hadis nomor 4. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan penjelasannya. Tetapi terlebih dahulu kita akan baca hadis yang kelima. Hadis yang kelima ini hadis yang sangat penting, ya, semua hadis sangat penting, tetapi ini juga sangat penting untuk kita pahami karena ada dua masalah pokok yang penting untuk kita ketahui dalam hadis ini, yang dengan begitu nanti kita kehidupan kita akan bisa tertata karena memahami dua konsep itu. Qala al-mu'allif rahimahullah an ummil mu'minina ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun rawahul Bukhari wa Muslimun. An ummil mu'minina, sangking ummil mu'minin, rupane ummi Abdillahi, rupane Aisyah radhiyallahu anha, qalat wasdawuh sapa Aisyah, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku ahdasa gawe perkara kang anyar fi amrina ing dalem agama kita hadza ya iki ma ing barang laisa kang ora ana apa ma iku minhu setengah sangking amrina fahuwa mongko utawi ma iku raddun den tolak ai mardudun tegese den tolak. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Wa fi riwayatin lan ing dalem riwayat suwiji li Muslimin kedua Imam Muslim. Wa fi riwayatin lan iku ing dalem riwayat suwiji li Muslimin kedua Imam Muslim. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, utawi lafat man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man utawi sapane wong iku amila nglakoni sapa man amalan ing penggawean laisa kang ora ana apa amal, laisa kang ora ana alaihi ing atase amal, gitu ya. Laisa kang ora ana alaihi ing atase amal apa amruna perkara kita, tegese agama kita, fahuwa mongko utawi amal iku raddun den tolak, ay mardudun tegese den tolak. Kaum muslimin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang kelima ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setidaknya menjelaskan dua hal. Insya Allah nanti akan kita jelaskan dua hal itu, yaitu tentang pentingnya kita memahami konsep bid'ah. Kemudian yang kedua adalah tentang pentingnya ilmu di dalam beramal. Sebelumnya mari kita lanjutkan penjelasan yang sudah kita jelaskan kemarin, yaitu bahwa ada beberapa hal, yaitu ada 4 hal yang sudah ditetapkan sejak manusia sebelum lahir atau sejak manusia belum lahir. Itu sudah ditetapkan. Yang pertama yang disebutkan dalam hadis ini, karena pada hakikatnya segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan sudah ditulis di Lauhil Mahfuz.
Jadi segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini berupa apapun itu, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala dan sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Jadi di atas langit ketujuh sana ada makhluk Allah namanya Al-Lauhul Mahfuz. Semacam papan tulis yang di sana telah tertulis semua takdir manusia. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Al-Qalamul A'la, ini juga nama makhluk Allah yang ada di atas langit ketujuh, untuk menulis segala sesuatu yang akan terjadi di alam semesta ini. Yang akan terjadi di alam semesta ini semuanya, termasuk majelis kita hari ini, kehadiran kita pada pagi hari ini dalam majelis ilmu, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dicatat, ditulis oleh Al-Qalamul A'la di Lauhil Mahfuz. Sehingga apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah tersebut pasti terjadi. Jadi apa yang terjadi itu yang tertulis dalam Lauhil Mahfuz. Tetapi ada yang secara khusus dalam hadis ini disebutkan, di antara yang telah ditetapkan adalah rizkinya. Kemudian yang kedua adalah ajalnya. Kemudian yang ketiga adalah amalnya. Amal perbuatan manusia itu sudah ditetapkan oleh Allah, sudah ditakdirkan oleh Allah. Apakah perbuatan tersebut perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk? Apakah perbuatan tersebut perbuatan yang terjadi dengan kehendak kita, yang disebut dengan perbuatan ikhtiyariyah, perbuatan yang terjadi dengan kehendak kita disebut ikhtiyariyah, maupun perbuatan yang terjadi tanpa dengan kehendak kita yang disebut dengan perbuatan ittirariyah. Semuanya itu sudah sudah ditetapkan oleh Allah sejak kita belum lahir. Jadi perbuatan manusia, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa perbuatan manusia itu adalah ciptaan Allah, ketentuan Allah, terjadi dengan kehendak Allah. Itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeda dengan keyakinan kelompok Qadariyah. Kalau kelompok Qadariyah, mereka mengatakan bahwa Allah itu menciptakan manusianya saja, sedangkan perbuatannya bukan Allah yang menciptakannya, tetapi manusia itu sendiri yang menciptakannya. Sebagian ada yang mengatakan kalau perbuatan manusia itu yang ikhtiyariyah, manusia sendiri yang menciptakannya, sementara yang ittirariyah itu Allah yang menciptakannya. Itu siapa? Kelompok Qadariyah. Sebagian Qadariyah mengatakan Allah itu hanya menciptakan perbuatannya yang baik saja, sementara yang buruk itu manusia itu sendiri. Ini adalah ajaran yang bertentangan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meyakini tidak ada pencipta selain Allah. Dan ini adalah salah satu makna dari kalimatut tauhid la ilaha illallah. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menjelaskan itu. Di antaranya Allah berfirman wa khalaqa kulla syai', dan Allah telah menciptakan segala sesuatu. Artinya nggak ada yang tidak diciptakan oleh Allah. Pokoknya segala sesuatu selain Allah, berupa benda atau sifat benda, berupa benda atau perbuatannya, Allah yang menciptakannya. Dalam ayat yang lain disebutkan
Qulillahu khaliqu kulli syai'. Katakanlah Allah itu adalah pencipta segala sesuatu. Dalam ayat yang lain disebutkan hal min khaliqin ghairullah, artinya tidak ada pencipta selain Allah. Nah, selain Allah itu ada kalanya apa? Berupa perbuatan. Dan itu sudah masuk dalam syai', dalam ayat itu, bahwa segala sesuatu Allah yang menciptakannya, termasuk di dalamnya perbuatan manusia. Nah, meskipun sudah ada ayat yang menjelaskan secara gamblang seperti ini, masih ada ayat yang lain yang memperjelas, mempertegas bahwa perbuatan manusia itu Allah yang menciptakannya. Di antaranya firman Allah dalam surat As-Saffat, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang telah menciptakan diri kalian, wa ma ta'malun, dan apa yang kalian kerjakan. Artinya yang dikerjakan oleh manusia, Allah yang menciptakannya, Allah yang mengadakannya dari tidak ada menjadi ada. Dalam hadis disebutkan innallaha shani'u kulli shani'in wa san'atihi. Nah, sesungguhnya Allah itu yang telah menciptakan setiap orang yang melakukan perbuatan, wa san'atihi, dan perbuatannya. Nah, baik perbuatan itu ikhtiari, yang terjadi dengan kehendak kita, seperti makan, minum, membaca, berjalan, itu sholat, itu terjadi dengan kehendak kita. Maupun perbuatan yang terjadi tanpa kehendak kita. Misalnya pagi hari yang dingin, kita mandi, habis mandi tiba-tiba bergerak badan kita karena kedinginan. Tanpa kita kehendaki, anggota tubuh kita melakukan perbuatan. Itu namanya perbuatan ittirari. Perbuatan ikhtiari Allah yang menciptakan, perbuatan ittirari Allah juga yang menciptakannya. Dalam ayat Al-Quran disebutkan, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku dan nusukku, ibadahku yang berupa menyembelih binatang kurban, itu yang dua salat dan nusuk. Wa mahyaya wa mamati, hidup dan mati, itu adalah lillahi rabbil alamin, semua milik Allah. Kenapa? Karena Allah yang menciptakannya. Jadi sesungguhnya salat dan nusuk yang merupakan perbuatan ikhtiari terjadi dengan kehendak manusia, hidup dan mati yang merupakan perbuatan ittirari terjadi tanpa kehendak manusia, keduanya lillahi rabbil alamin, keduanya adalah milik Allah, artinya ciptaan Allah. Bahwa perbuatan buruk itu Allah yang menciptakannya, dalilnya sudah kita hafal semuanya. Dalam surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah min syarri, dari keburukan sesuatu, khalaqa, yang telah Allah ciptakan. Berarti keburukan siapa yang menciptakannya? Allah. Dalam doa kunut yang kita baca setiap sholat subuh, waqini syarra ma qadait, dan jagalah aku dari keburukan, kejahatan sesuatu yang telah engkau qadhakan. Artinya di sini qadha artinya khalaqa, yang telah engkau ciptakan. Nah, jadi jelas bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu.
Amal perbuatan kita Allah Ta'ala yang menciptakannya. Nah, tetapi manusia itu memiliki kasab, dan kasab inilah yang nanti akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Jika kasabnya itu baik, maka kita akan mendapatkan pahala. Jika kasabnya itu buruk, maka kita akan mendapatkan dosa atau azab. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi seseorang pahala atas kasab baik yang dia lakukan, wa 'alaiha maktasabat, dan atas seseorang azab dari keburukan yang telah dia kasabkan. Bagi seseorang pahala dari kebaikan yang telah dia kasabkan, dan atas seseorang azab dari keburukan yang telah dia kasabkan. Pertanyaannya adalah, apa yang disebut dengan kasab? Kasab artinya taujihul abdi qasdahu wa iradatahu nahwal amali fayakhluquhullahu inda dzalik. Nah, yaitu mengarahkan kehendak. Ketika seseorang mengarahkan kehendaknya dan tujuannya kepada suatu perbuatan, dan Allah yang menciptakan perbuatan tersebut. Jadi Allah Ta'ala itu menciptakan kehendak pada diri kita, sehingga ketika setiap kali kita ingin melakukan suatu perbuatan, maka kita merasakan bahwa itu terjadi dengan ada unsur kehendak kita. Nah, jadi Allah menciptakan kehendak pada diri kita, pengen makan, pengen minum, dan seterusnya. Artinya itu ada dalam diri kita, Allah yang menciptakannya pada diri kita. Ketika kehendak itu diarahkan kepada suatu perbuatan, maka berarti kita sudah melakukan kasab. Misalnya kehendak saya arahkan untuk hadir dalam majelis ilmu, kemudian Allah menciptakan perbuatan itu pada diri kita. Kasab saya, kehendak saya arahkan untuk sholat, dan Allah menciptakan perbuatan sholat pada diri kita. Itu namanya kasab. Jika kasabnya itu baik, maka kita akan berpahala. Tetapi jika kasabnya buruk, misalnya seseorang mengarahkan kehendaknya pada perbuatan yang buruk, mencuri misalnya, atau dia mabuk, ini apa? Berarti apa? Berarti dia berkasab buruk. Nah, ini nanti dia akan mendapatkan dosa atau azab dengan sebab kasab buruk yang telah dia lakukan. Nah, ini permasalahan yang sedikit sedikit rumit, tetapi sebenarnya sangat jelas dalam kaidah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi di sini amal perbuatan manusia sudah ditetapkan, apakah dia akan beramal baik, apakah beramal buruk, itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah yang telah ditetapkan, apakah seseorang itu akan menjadi sa'id atau syaqiyun. Sa'idun atau syaqiyun. Sa'idun artinya orang yang bahagia secara bahasa, orang yang bahagia. Syaqiyun artinya orang yang celaka. Apa maksudnya sa'idun, orang yang bahagia di sini? Yang dimaksud orang yang bahagia di sini artinya orang yang nanti menjadi penduduk surga. Orang yang nanti ditetapkan oleh Allah akan menjadi penduduk surga, mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu namanya apa? Sa'idun. Syaqiyun kebalikan dari sa'idun. Sehingga syaqiyun itu artinya adalah orang yang telah ditetapkan oleh Allah menjadi penduduk neraka. Orang-orang yang
mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Jadi seseorang yang apakah seseorang itu nanti akan mati mukmin sehingga menjadi penduduk surga, atau seseorang itu nanti akan mati kafir sehingga menjadi penduduk neraka, itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak manusia belum lahir. Itu sudah ditetapkan itu. Oh, ini nanti jadi penduduk surga, ini penduduk surga, ini penduduk neraka, ini penduduk neraka. Itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita beramal. Karena tanda seseorang akan menjadi penduduk surga, maka dia akan beramal dengan amalnya penduduk surga. Tanda seseorang akan menjadi penduduk neraka, maka di dunia ini dia beramal dengan amalan penduduk neraka. Paham? Jadi setiap orang ini sudah ditetapkan oleh Allah apakah seseorang itu nanti akan menjadi penduduk surga atau akan menjadi penduduk neraka. Sudah ditetapkan. Tetapi itu dirahasiakan oleh Allah. Kita nggak tahu apakah kita tergolong yang pertama atau yang kedua, kita nggak tahu. Tetapi jika Allah menghendaki seseorang menjadi penduduk surga, maka Allah akan memberikan hidayah dan taufiknya kepada dia sehingga dia mudah untuk melakukan perbuatan penduduk surga. Apa perbuatan penduduk surga? Iman dan amal soleh. Nah, sebaliknya kalau Allah telah menetapkan seseorang akan menjadi penduduk neraka, maka Allah akan mempermudah dia untuk melakukan amalan penduduk neraka. Apa itu? Kekufuran dan kemaksiatan. Karena hikmah daripada dirahasiakannya ketentuan Allah itu, maka kita harus beramal. Nah, mana tahu apa yang kita lakukan itu sesuai dengan ketentuan Allah, bahwa kita ditentukan oleh Allah menjadi penduduk surga. Amalan penduduk surga itu diantaranya seperti yang kita lakukan, hadir dalam majelis ilmu agama. Itu salah satu amalan penduduk surga. Man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ini dalilnya. Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudah dia jalan menuju surga. Artinya apa? Jalan menuntut ilmu agama adalah jalan menuju surga. Berarti kalau kita dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang senang hadir dalam majelis ilmu agama, maka ada pertanda bahwa Allah Ta'ala menghendaki kita sebagai ahlul jannah. Tetapi kalau sebaliknya, kok ada orang itu benci, tidak senang dengan majelis ilmu, maka orang seperti ini mengkhawatirkan. Kita tidak bisa memastikan, tetapi mengkhawatirkan. Kenapa? Karena tidak ada tanda-tanda bahwa dia diberikan kemudahan oleh Allah di dalam berbuat kebaikan, di dalam berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap orang itu akan dimudahkan untuk melakukan sesuai dengan
yang ia diciptakan untuknya. Dia diciptakan sebagai apa? Sebagai ahlul jannah. Maka dia akan dipermudah melakukan perbuatan ahlul jannah. Dia diciptakan untuk menjadi apa nanti? Penduduk neraka. Maka dia akan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan perbuatan amalan penduduk neraka. Itu makna dari apa? Kullun muyassarun lima khuliqalahu. Kaum muslimin rahimakumullah, pemirsa Madu TV yang berbahagia. Ada sebagian orang yang sepanjang hidupnya dia melakukan amalan penduduk neraka. Dia menjadi orang kafir, perbuatannya penuh dengan kemaksiatan. Tetapi ketika dia akan meninggal dunia, dia kemudian masuk Islam dan bertaubat menjadi orang soleh dan mati dalam keadaan soleh. Ada yang seperti itu, banyak terjadi seperti itu. Itu kenapa? Karena dia telah ditetapkan sebagai ahlul jannah. Paham? Nah, karena dia telah ditetapkan sebagai penduduk surga, makanya ketika dia akan mati, dia melakukan amalan penduduk surga. Ada juga orang yang dalam sepanjang hidupnya dia melakukan apa? Melakukan perbuatan-perbuatan penduduk surga. Ya, melakukan amal-amal soleh, sholat, puasa dan sebagainya. Tetapi ketika dia akan meninggal dunia, tiba-tiba dia menjadi kufur, menjadi keluar dari Islam dan banyak melakukan maksiat, mati dalam keadaan itu. Ada juga kasus seperti itu. Kenapa kok seperti itu? Karena dia sudah ditakdirkan menjadi penduduk neraka. Kaum muslimin rahimakumullah. Tetapi kasus yang pertama lebih banyak daripada kasus yang kedua. Saya ulangi lagi, ini penting. Kasus yang pertama itu lebih banyak daripada kasus yang kedua. Kasus yang pertama apa? Asalnya nggak baik, kemudian ketika akan mati menjadi baik dan mati husnul khotimah, itu jumlahnya lebih banyak daripada orang yang sepanjang hidupnya berbuat baik, kemudian ketika mati itu kemudian mati kufur. Itu jumlahnya sedikit. Jumlahnya sedikit. Itu menunjukkan apa? Luasnya rahmat Allah. Jadi kalau dari kecil dia sudah beramal soleh, dia sudah rajin belajar ilmu agama, kemudian sholatnya itu sempurna, dia melakukan tidak meninggalkan sholat, yang haram dijauhi, itu kebanyakan sampai akhir seperti itu. Nah, kebanyakan sampai akhir seperti itu, tetapi tidak memastikan. Tetapi kebanyakan sampai akhir dia akan berujung dengan husnul khotimah. Nah, semoga kita termasuk yang ini. Kita sudah dipermudah oleh Allah dari awal melakukan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan ahlul jannah, maka kemudian sampai akhir seperti itu. Sedangkan yang kedua, yang awalnya jahat, kemudian di akhir menjadi baik, itu banyak ya, banyak. Jumlahnya banyak. Itu yang pertama tadi. Kalau yang kedua, awalnya baik, terus di akhir menjadi tidak baik, itu sedikit. Itu sedikit. Itu menunjukkan apa? Luasnya rahmat Allah. Karena penduduk surga ini nanti banyak di dalam surga ini. Nah, sehingga ditemukan dulu ada sebagian para wali itu awalnya mereka bukan orang baik, perampok dan sebagainya.
Tetapi kemudian dia bukan hanya menjadi seorang muslim biasa, tetapi seorang muslim mukmin yang kamil, yang sempurna, menjadi waliullah. Ada yang seperti itu. Tetapi lebih banyak lagi apa? Dari awal dia memang dari kecil sudah hafal Al-Quran, sudah hafal hadis-hadis Nabi sampai akhir. Nah, dan jarang, ini yang penting agar kita apa? Agar kita ini memiliki optimisme. Apa itu optimisme? Memiliki harapan, ya. Memiliki harapan yang kuat bahwa kita nanti dengan kita rajin istiqamah melakukan kebaikan-kebaikan terus-menerus, maka ujungnya adalah husnul khotimah. Karena kalau orang nggak memahami ini, wah, semua sudah ditetapkan. Nanti jangan-jangan saya sudah rajin-rajin, di akhir beda dengan awalnya. Maka di sini kita katakan bagaimana? Bahwa kasus yang dari awal dia baik, kemudian di ujung tidak baik, itu kasusnya sangat kecil, sangat minim, sedikit sekali terjadi. Sedikit sekali terjadi. Yang banyak terjadi adalah dari awal dia sudah baik sampai akhir baik, atau dari awal dia buruk di akhir baik. Itu banyak terjadi. Karena apa? Rahmat Allah sangat luas. Tetapi kalau dari awal baik, di ujung tidak baik, itu kasuistik. Artinya apa? Istilahnya hanya 1, 2, 3 terjadi. Kalau biasanya orang mengenal dalam cerita ada Kiai Barseso. Nah, tapi jelas ini entah cerita apa, tetapi yang jelas dipastikan Kiai Barseso ini belum sampai pada derajat wali, karena kalau sudah wali dia tidak akan kufur. Nah, bisa jadi dia dalam cerita Kiai Barseso itu dia apa? Dia menjadi kiai, muridnya banyak, sakti, tetapi kemudian ternyata di akhir hayatnya dia mati kufur. Itu terjadi, tetapi 1, 2. Tidak banyak terjadi yang seperti itu. Agar kita bisa optimis dalam hidup bahwa dengan kita melakukan amal-amal soleh, harapannya itu akan sampai akhir seperti itu. Dan memang kebanyakan seperti itu yang terjadi. Kaum muslimin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau melihat apa yang telah kita jelaskan tadi, maka sebenarnya al-a'malu itu bisawabiq. Jadi amal manusia, ketetapan manusia itu sudah apa yang akan terjadi sebagai penduduk surga atau penduduk neraka, itu sebenarnya bisawabiq, sudah ditentukan di awal. Itu secara hakikat, pada hakikatnya. Tetapi karena takdir Allah itu dirahasiakan, maka kaidahnya menjadi apa? Al-a'malu bil khawatim. Bahwa amal perbuatan itu yang dinilai adalah akhirnya. Akhirnya ketika dia mati itu membawa iman atau membawa kekufuran. Itu yang dinilai. Padahal pada hakikatnya al-a'malu bisawabiq. Kenapa? Karena ketetapan dia husnul khotimah atau su'ul khotimah itu telah ditetapkan bahkan sejak manusia itu lahir. Sejak sebelum manusia itu lahir. Nah, sementara yang kita itu melihat zahir, karena kita nggak melihat takdir Allah, kita tidak mengetahui takdir Allah, maka yang dinilai kaidahnya adalah yang zahir, bahwa al-a'malu bil khawatim. Seseorang itu tergantung pada akhirnya, apakah dia akhirnya itu bawa iman ketika mati, atau dia akhirnya itu bawa kekufuran ketika mati. Hadirin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah. Nah, sekarang kita beralih pada yang kedua, pada hadis yang kelima.
hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun, ini hadis yang menjelaskan tentang adanya bid'ah hasanah. Yang lucu adalah bahwa hadis ini sering disampaikan oleh kelompok yang anti bid'ah hasanah, tetapi mereka nggak paham makna hadis ini. Kalau kita memahami hadis ini dengan benar, maka akan terlihat sangat jelas bahwa Rasulullah membagi bid'ah itu menjadi dua. Nah, sebelum ke sana, penting kita untuk memahami apa itu bid'ah. Penting bagi kita untuk memahami apa itu bid'ah. Karena sebagian orang bilang bid'ah, tetapi dia nggak paham makanan apa bid'ah itu. Nah, banyak yang nggak paham seperti itu. Nah, jadi al-bid'atu itu artinya malam yanussa alaihil Quran wal hadis. Sesuatu yang belum ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis. Ini secara istilah ya, secara istilah. Jadi malam yanussa alaihil Quran wal hadis. Kalau secara bahasa ma'uhditsa min ghairi mithalin sabiq, sesuatu yang dibuat tanpa ada contoh sebelumnya, itu namanya bid'ah secara bahasa. Kalau secara istilah, bid'ah itu adalah malam yanussa alaihil Quran wal hadis, yang belum ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis. Belum ada nasnya artinya apa? Belum ada penjelasannya dalam Al-Quran dan hadis secara tekstual, secara tertulis itu nggak ada. Itu namanya bid'ah. Dalam Quran dibuka dari awal sampai akhir, yang bunyinya menunjukkan suatu perbuatan yang dimaksud itu nggak ketemu. Dalam hadis juga seperti itu. Maka itu namanya bid'ah. Namanya apa? Bid'ah. Sesuatu yang belum ada nasnya di dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, bid'ah yang semacam itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaginya menjadi dua berdasarkan hadis ini. Coba kita baca hadisnya. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat perkara baru dalam agama kita ini. Artinya apa? Belum ada dalam Al-Quran, belum ada dalam hadis. Perkara baru nggak ada dalam Quran, nggak ada dalam hadis. Ma laisa minhu, yang perkara baru itu bukan merupakan bagian dari agama. Artinya apa? Tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Bukan merupakan bagian dari agama, artinya tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Kalau ada seseorang, ini makna yang mantuk, makna yang tertulis dalam hadis ini. Apabila ada seseorang melakukan atau seseorang membuat perkara yang baru, belum ada dalam Al-Quran dan hadis, dan perbuatan itu, perkara baru itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka itu ditolak. Maka ditolak. Berarti ini apa? Ini bid'ah apa? Bid'ah sayyi'ah. Bid'ah sayyi'ah. Kenapa? Perkara baru dibuat dan dia bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Paham? Berarti ini bid'ah apa? Bid'ah sayyi'ah. Mafhumnya dipahami dari sini. Karena di sini ada qaid, ada batasan apa? Ma laisa minhu. Ma laisa minhu, ada batasan seperti itu. Maka pemahamannya, barang siapa yang membuat perkara baru dalam agama kita ini yang sesuai dengan
agama kita, yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, fahuwa maqbulun, maka dia diterima. Jadi di sini batasannya di mana? Ma laisa minhu. Kalau perkara baru itu adalah ma laisa minhu, yang tidak sesuai dengan agama, fahuwa mardud. Tetapi jika perkara baru itu adalah ma huwa minhu, yang dia sesuai dengan Al-Quran dan hadis, fahuwa maqbul, maka dia diterima. Yang mardud namanya bid'ah sayyi'ah, yang maqbul namanya bid'ah hasanah. Apa ada sesuatu yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, tetapi dia tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis? Ada, banyak sekali. Banyak sekali contohnya. Terlalu banyak kalau dicontohkan. Tetapi yang kita contohkan yang biasa dipermasalahkan, yang biasa dipermasalahkan oleh sebagian kelompok. Misalnya kelompok Wahabi, yaitu tentang misalnya peringatan Maulid Nabi. Peringatan Maulid Nabi nggak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis. Kalau isyarat-isyarat ada. Misalnya ketika Rasulullah ditanya, kenapa beliau berpuasa pada hari Senin? Beliau menjawab, dzalika yaumun wulidtu fihi. Pada hari itu adalah hari di mana aku dulu dilahirkan. Itu mengisyaratkan apa? Peringatan Maulid Nabi. Tetapi tidak ada nas yang jelas, misalnya ihtafilu bimaulidi, misalnya, nggak ada dalam hadis yang sahih atau nas Al-Quran, nggak ada. Maka berarti peringatan Maulid Nabi ini karena tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis, dia termasuk bid'ah, Tetapi bid'ahnya bid'ah apa? Kita perhatikan isi peringatan Maulid Nabi itu apa? Apakah ada yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis atau tidak? Yang pertama, acaranya pembacaan ayat suci Al-Quran. Bertentangan enggak dengan Al-Quran dan hadis? Enggak. Al-Quran justru memerintahkan kita baca Al-Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Kemudian acara yang lain adalah membaca sholawat Nabi. Bertentangan enggak membaca sholawat Nabi dengan Al-Quran dan hadis? Sesuai. Dalam Al-Quran justru diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Di sana ada kemudian membaca sejarah Nabi, perjuangan Nabi. Sesuai nggak dengan Al-Quran dan hadis? Ya sangat sesuai. Karena dalam Al-Quran disebutkan bahwa Rasulullah itu uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bagaimana kita meneladani Rasulullah jika kita nggak mengetahui sejarah perjuangan Rasulullah? Kemudian ada mau'izah hasanah. Sesuai nggak dengan Al-Quran? Sangat sesuai. Bahkan Rasulullah mengatakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Diakhiri dengan doa. Sesuai nggak doa dengan Al-Quran dan hadis? Sesuai. Ud'uni astajib lakum. Paling akhir sedekah makan-makan. Sesuai nggak dengan Al-Quran dan hadis? Sangat sesuai. Karena dalam hadis justru kita diperintahkan untuk bersedekah. Meskipun dengan sebiji kurma kita diperintahkan untuk sedekah. It'amut ta'am itu diharuskan atau dianjurkan oleh agama. Nah, dengan begitu dari awal sampai akhir peringatan maulidnya sendiri itu nggak ada dalam Al-Quran dan hadis, tapi isinya peringatan maulid Nabi tidak ada satupun yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Maka kegiatan seperti ini namanya bid'ah hasanah.
bid'ah yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Dia nggak ada secara tekstual, nggak ada, tetapi isinya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Yang semacam ini namanya apa? Bid'ah hasanah. Maka masuk dalam hadis ini, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Yang harus diperhatikan, yang tidak dilihat oleh orang yang anti bid'ah hasanah adalah sabda Nabi ma laisa minhu. Ma laisa minhu itu qaid, itu batasan bahwa seseorang yang membuat bid'ah yang ma laisa minhu, yang tidak sesuai dengan agama, bahwa raddun, mardud, tertolak. Tetapi kalau man ahdatsa fi amrina hadza ma huwa minhu, yang dia merupakan bagian dari agama, fahuwa makbul, maka dia diterima. Nah, berdasarkan hadis ini, para ulama membagi bid'ah menjadi dua, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Sholat tarawih dengan berjamaah itu bid'ah hasanah, karena pada zaman Rasulullah sholat tarawih dilakukan sendiri-sendiri, tidak secara berjamaah. Pada zaman Abu Bakar juga begitu. Azan 2 dalam Jumat itu juga 2 kali azan, itu juga bid'ah. Dulu zaman Nabi, zaman Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Jumat itu azannya sekali. Tetapi sejak Sayyidina Utsman sampai sekarang, termasuk di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, 2 kali azannya. Itu namanya apa? Nggak ada dalam nas Al-Quran dan hadis. Tetapi apa? Tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Maka yang seperti itu disebut dengan bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Jadi ini penting untuk kita pahami, Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau mengatakan al-bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada 2. Bid'atun mahmudatun wa bid'atun mazmumatun. Bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Fama wafaqa sunnata fahuwa mahmud. Bid'ah yang sesuai dengan sunnah maka terpuji, baik. Wa ma khalafa sunnata fahuwa mazmum. Yang bertentangan dengan sunnah maka dia tercela. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, seorang mujtahid yang hafal ratusan ribu hadis, beliau mengatakan seperti itu, bid'ah ada 2. Maka bagaimana dengan orang-orang pada zaman sekarang yang menganggap bahwa semua itu bid'ah, yang mereka hafalnya cuman kullu bid'atin dhalalah, satu hadis dijadikan sebagai pedoman, kemudian membuang hadis-hadis yang lainnya yang jumlahnya sangat banyak, mungkin karena hafalnya cuman satu hadis. Sementara para ulama seperti Al-Imam Asy-Syafi'i ratusan ribu hadis yang beliau hafal, sehingga beliau memahami betul apa yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hadisnya kullu bid'atin dhalalah. Al-Imam An-Nawawi mengatakan bahwa hadis itu adalah am makhsus, bahwa lafadznya memang umum, tetapi yang dimaksud di situ adalah ghalibul bid'ah. Kebanyakan bid'ah itu sesat. Bukan setiap bid'ah sesat, tetapi kebanyakan bid'ah itu sesat. Ini yang tidak dipahami, memahami sebuah hadis memakai kacamata kuda. Apa kacamata kuda? Itu dia hanya lurus satu arah saja. Dia tidak menengok ke kanan dan ke kiri. Taunya hadis satu itu yang diamalkan. Sementara dia membuang ribuan hadis yang ada, yang sebenarnya antara satu hadis dengan hadis yang lain itu tidak bertentangan, justru saling menjelaskan. Nah, para ulama memahami itu, sehingga kemudian
semua para ulama ahlus sunnah wal jamaah membagi bid'ah menjadi dua, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Kemudian yang kedua, pemahaman dari hadis ini yang kedua, bahwa setiap amal kebaikan apapun itu harus sesuai dengan syariat Rasulullah. Artinya harus didasari dengan ilmu. Nah, waktunya tinggal beberapa menit, agak kita percepat. Nah, ini juga ditunjukkan oleh riwayat kedua dari hadis ini. Dalam riwayat Muslim bunyinya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Artinya barang siapa yang beramal yang tidak sesuai dengan agama, beramal tapi nggak sesuai dengan aturan agama, maka dia ditolak. Artinya kalau ada seseorang melakukan suatu amal soleh seperti sholat, seperti puasa, membaca Al-Quran, zikir, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan cara melakukannya yang telah dituntunkan oleh agama, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Ada orang sholat tetapi nggak tahu syarat dan rukunnya. Sholat tapi dia sambil makan misalnya, berarti kan apa? Laisa alaihi amruna. Gimana ini sholat seperti itu? Sholat sambil ngomong, belum wudhu sudah batal, tadi langsung sholat. Ini namanya apa? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, maka tertolak. Karena ilmu itu harus didasari dengan ilmu. Amal itu harus didasari dengan ilmu. Tanpa ilmu maka tidak akan sah. Karena itu tadi dikatakan apa? Jalan belajar ilmu agama adalah jalan menuju surga. Karena dengan ilmu sholatnya menjadi sah, puasanya menjadi sah, baca Al-Qur'annya menjadi berpahala, sedekahnya berpahala dan sebagainya. Semua amal kebaikan menjadi sah dan diterima oleh Allah jika didasari dengan ilmu. Sehingga dalam hadis itu disebutkan apa? Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illas sahar. Betapa banyak orang yang puasa tapi tidak dapat apa-apa dari puasanya itu kecuali lapar dan haus. Itu pada zaman Rasulullah mengatakan begitu. Betapa banyaknya orang yang puasa tapi dia nggak mendapatkan apa-apa dari puasa yang dikerjakannya. Kenapa? Di antaranya karena ada orang puasa tanpa ilmu. Tanpa ilmu. Sehingga puasanya batal, dia nggak tahu. Puasanya batal, dia nggak tahu, dikira masih puasa, akhirnya berlapar-lapar sampai maghrib, padahal dia sebenarnya sudah tidak berpuasa, sehingga dia nggak mendapatkan apa-apa dari puasa yang dilakukannya. Suatu ketika ada seorang masuk ke dalam Masjid Nabawi, dia langsung sholat. Setelah salam dia datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku sudah sholat. Kata Rasulullah apa? Rasulullah mengatakan, sholli irji fa sholli fa innaka lam tusolli. Kamu baliklah lagi, kamu itu belum sholat. Setelah itu balik lagi, sholat lagi, datang lagi kepada Rasulullah apa? Dia bilang saya sudah sholat. Kata Rasulullah tetap, kamu itu belum sholat, sholatlah. Kenapa dia seperti itu? Karena dia sholatnya tanpa ilmu, asal ikut-ikutan saja. Sehingga kemudian diajari oleh Rasulullah tata cara sholat yang benar. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Artinya sholat kita harus seperti sholat Rasulullah. Dan itu sholatnya Rasulullah telah dijelaskan oleh para ulama tata caranya dengan menjelaskan syarat wajibnya, syarat sahnya, rukunnya, hal-hal yang membatalkan dan seterusnya. Alhamdulillah, ini waktu sudah habis. Insya Allah besok kita akan memasuki hadis yang ke-6. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita dalam berbuat ketaatan,
sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.